Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Julia Putri, NIM 1011910032. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas jawaban dari soal UTS mata kuliah manajemen strategi yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Gatot Kustayaji SEMSI. Nah, pada soal manajemen strategi kali ini saya akan membahas 7 soal. Untuk soal yang pertama, dalam manajemen strategi, faktor eksternal yang harus diperhatikan adalah ekonomi, sosial, budaya, demokrasi, lingkungan, politik, pemerintah, teknologi, dan persaingan. Apakah soal nomor 1 ini benar atau salah? Menurut saya soal nomor 1 ini benar. Karena dalam manajemen strategi, faktor eksternal yang harus diperhatikan mengacu pada tren dan peristiwa, yaitu ekonomi, sosial, budaya, demokrasi, lingkungan, politik, hukum, pemerintahan, teknologi, dan persaingan yang dapat secara signifikan menguntungkan atau merugikan organisasi di masa depan. Untuk soal yang kedua, yaitu level strategi untuk large company terdiri dari 4 level. Ada corporate level, division level, fungsional level, level strategi untuk small company. Levelnya akan lebih banyak meningkat, tingkat yang persaingan yang lebih ketat, dan tingkat kerumitan yang dimiliki. Menurut saya soal nomor 2 ini salah. Karena level strategi untuk large company terdiri dari 4 level. Yang pertama yaitu corporate level chief executive officer. Yang kedua ada division level division president or executive vice president. Yang ketiga ada fungsional level financial, marketing, R&D, manufacture, information system, and human resource manager. Dan yang keempat, operation level plant manager, sales manager, production and department manager. Untuk soal yang ketiga yaitu sama seperti tim sepak bola membutuhkan rencana pemakaian yang baik untuk memiliki peluang untuk sukses, perusahaan harus memiliki rencana strategi yang baik untuk bersaing dengan sukses. Tren saat ini, 3 tahapan penyusunan strategi manajemen, strategi formulation, strategi implementation, dan strategi evaluation. Menurut saya soal nomor 3 ini benar, karena ada 3 tahapan dalam penyusunan strategi manajer. Yang pertama yaitu strategi formulation adalah planning, kemudian ada strategi implementation, ada organizing, motivation, dan staffing, dan yang terakhir yaitu strategi evaluation adalah controlling. Nah, untuk soal yang keempat yaitu mission statement PT Garuda Indonesia melaksanakan usaha jasa angkutan udara yang memberikan kepuasan kepada pengguna jasa yang terpadu dengan industri lainnya melalui pengelolaan secara profesional dan didukung oleh sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tinggi. Untuk pertanyaan yang A yaitu dalam misi PT Garuda Indonesia tersebut terdapat berapa mission statement, komponen, dan sebutkan masing-masingnya. Menurut saya ada 9 komponen misi. Yang pertama yaitu pelanggan. Pelanggan sendiri berguna untuk pengguna jasa angkutan udara. Yang kedua ada layanan. Layanan adalah jasa angkutan udara. Kemudian yang ketiga ada pasar. Di pasar jasa atau industri penerbangan. Yang keempat ada teknologi. Dengan statement bahwa PT Garuda Indonesia bahwa dia akan memberikan kepuasan kepada konsumennya dan mengelola secara profesional. Tentunya di sini segala teknologi akan dikembangkan demi memenuhi statement tersebut. Yang kelima adalah kepedulian untuk bertahan hidup dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi. Kemudian filsafat. Filsafat sendiri memberikan kepuasan pengguna jasa merupakan filsafat dari PT Garuda Indonesia. Yang ke-7 yaitu kepedulian terhadap citra publik
dengan melakukan pengelolaan secara profesional. Dan yang terakhir yaitu kepedulian dengan karyawan. Terbukti dari statement pengelolaan secara profesional dan sumber daya manusia yang berkompetensi tinggi. Untuk soal yang B, tuliskan visi dan misi perusahaan Anda dalam tugas sebelumnya. Dalam tugas sebelumnya, visi dari tim saya adalah menjadi dealer motor bekas terbaik dengan penyedia motor bekas berkualitas dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Dan untuk misinya sendiri, kami ada 5 misi. Yang pertama yaitu membangun image yang baik sebagai dealer motor bekas berkualitas di benak konsumen. Yang kedua, menjadi solusi dan pilihan bagi konsumen. Yang ketiga, memberikan harga terjangkau dengan kualitas istimewa. Yang keempat, meningkatkan hubungan baik dan saling percaya antara owner dengan konsumen. Dan yang kelima atau terakhir, memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dengan pelayanan yang memuaskan dan profesional. Untuk pertanyaan yang C, berapa mission statement komponen yang terakomodasi di dalam misi perusahaan Anda tersebut dan jelaskan masing-masingnya. Di dalam visi dan misi tim kami ada 6 mission statement komponen. Yang pertama yaitu customer, yang kedua produk, yang ketiga service, yang keempat market, yang kelima self concept, dan yang terakhir adalah public image. Untuk pertanyaan yang kelima, sebutkan 5 alasan mengapa objektif perlu dan penting ditetapkan dan dikomunikasikan untuk mendapatkan kesuksesan. Menurut saya, ada 5 alasan mengapa objektif perlu dan penting untuk mendapatkan kesuksesan. Yang pertama, sebagai sasaran membantu pemangku kepentingan memahami peran mereka dalam masa depan organisasi. Yang kedua, sediakan dasar untuk pengambilan keputusan yang konsisten oleh para manajer yang nilai dan sikapnya berbeda. Yang ketiga, dengan mencapai konsensus mengenai sasaran selama perumusan strategi aktif, organisasi dapat mengurangi konflik potensial di kemudian hari selama implementasi. Yang keempat yaitu sasaran berfungsi sebagai standar yang dengannya individu, kelompok, departemen, divisi, dan seluruh organisasi dapat dievaluasi. Yang terakhir yaitu sasaran juga memberikan arahan dan memungkinkan organisasi bersinergi. Untuk soal yang nomor 6, sebutkan 3 tahapan komprehensif strategi, formulation framework, dan jelaskan secara singkat masing-masing sesuai dengan pemahaman Anda. Ada 3 tahapan komprehensif strategi formulation framework. Yang pertama adalah tahap masukan. Tahap masukan yaitu merangkum suatu informasi input dasar yang diperlukan untuk merumuskan terhadap matrik EFE, matrik IFC, dan profil kompetitif matrik atau BPS. Yang kedua adalah tahap pencocokan. Tahap pencocokan yaitu berfokus untuk bisa menghasilkan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor eksternal dan internal utama. Terdapat teknik matris SWOT, matrik posisi strategi dan evaluasi tindakan atau SPICE, matrik Boston Consulting Group atau BCG, matrik internal eksternal atau IE, dan matrik Grand Strategi. Tahap pencocokan ada 5, yaitu matrik SWOT, matrik SPICE, matrik BCG, matrik IEA, dan matrik strategi besar. Yang terakhir yaitu tahap keputusan. Tahap keputusan yaitu mengungkapkan daya tarik relatif dari strategi alternatif dan dengan demikian memberikan dasar objektif untuk memilih strategi tertentu yang mana akan melibatkan strategi alternatif, matrik pencapaian, dan SPM. Nah, untuk soal yang ketujuh atau soal yang terakhir, untuk poin pertama, gambarkan di posisi kuadran mana perusahaan tersebut pada bagian SWOT dan strategi apa yang tepat dilakukan.
Menurut saya posisi perusahaan paling membutuhkan berada pada kuadran 1. Karena pada posisi tersebut perusahaan akan mengalami keuntungan yang sangat signifikan. Nah, untuk pertanyaan yang poin 2, susunlah sebuah matriks TWOS atau SO, ST, WO, WT dengan masing-masing jenis terdapat minimum 2 strategi. Susunan matriks TOS yang pertama, SO atau Strike Opportunity, menggunakan seluruh kekuatan untuk merebut. Yang kedua, memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Yang kedua yaitu ST atau Strength Threat, memaksimalkan kekuatan yang dimiliki objek dan mengatasi berbagai ancaman. Yang ketiga yaitu WO, pemanfaatan peluang yang ada dan meminimalkan kelemahan yang ada. Dan yang terakhir yaitu WT, berusaha menghindari ancaman dan meminimalkan kelemahan-kelemahan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.